Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti, IPS is Easy. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, yang akan kita bahas itu adalah pemahaman ruang di Indonesia melalui peta. Kamu dapat menceritakan lokasi suatu tempat dan karakteristiknya melalui peta. Nah, sebagai contoh, dengan mengetahui lokasi Indonesia, kamu akan menyadari letak dan posisi strateginya. Indonesia juga memiliki wilayah yang luas. Kondisi tersebut memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Bagaimana cara memahami lokasi melalui peta? Nah, untuk mengetahuinya, yuk sama-sama kita simak video berikutnya. Yang pertama, untuk memahami peta, kita harus memahami pemahaman lokasi melalui peta. Peta. Sebelumnya, peta itu memberikan berbagai informasi keruangan. Informasi keruangan itu menyatakan lokasi yang berkaitan dengan informasi geografis, yaitu informasi kenampakan di permukaan bumi. Nah, menurut BIG atau Badan Informasi Geospasial, peta adalah wahana bagi penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan serta informasi bagi perencana dalam pengambilan keputusan pada tahap dan tingkatan pembangunan. Agar peta dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka peta harus memiliki beberapa syarat. Nah, syarat peta yang pertama adalah konform. Konform yang mengartikan menggambarkan objek peta sebangun dengan bentuk aslinya. Sedangkan yang kedua, syarat peta yang kedua itu adalah equidistant, menggambarkan jarak objek sesuai jarak aslinya. Yang ketiga, equivalent, menggambarkan luas objek sesuai dengan luas sesungguhnya. Peta terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen pada peta itu berfungsi memudahkan pembaca memahami informasi pada peta. Nah, komponen peta yang lengkap itu merupakan sebuah keharusan sehingga pembaca mengetahui secara pasti informasi yang akan disajikan. Apa sajakah komponen peta tersebut? Kita lihat sama-sama. Komponen peta yang pertama adalah judul peta, skala peta, lambang orientasi, simbol, legenda, insert, garis koordinat. Nanti yang kita akan bahas satu persatu. Judul peta. Judul peta berupa beberapa kata yang menunjukkan isi peta. Komponen ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum isi peta. Judul peta harus mencerminkan isi peta dan disusun dengan kalimat yang jelas. Sedangkan skala peta. Skala peta ini menunjukkan perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran objek di peta. Skala itu menunjukkan angka pengecilan ukuran objek sebenarnya hingga dapat digambarkan pada kertas atau bidang datar. Contoh penghitungan skala peta itu nanti bisa dicari di channel berikutnya ya. Nah, skala peta sendiri itu dibagi ada beberapa, yaitu ada skala angka atau numerik, skala garis atau grafis, skala tulisan atau verbal. Nah, sedangkan lambang orientasi sendiri. Lambang orientasi itu berfungsi menunjukkan arah mata angin pada peta. Sedangkan simbol
Simbol merupakan tanda pada peta untuk mewakili kenampakan objek sebenarnya. Kemudian garis koordinat merupakan garis khayal pada peta yang biasanya kita kenal dengan garis lintang, garis dan garis bujur. Kemudian insert. Insert merupakan gambar peta yang diperkecil dan dimasukkan pada tampilan peta. Legenda. Legenda merupakan sekumpulan keterangan simbol yang digunakan dalam peta. Kemudian ada lagi tambahan, biasanya misalkan sumber peta, garis tepi dan lettering. Kalau lettering itu sebuah tulisan nama objek dan keterangan termasuk angka pada peta. Lettering ini menggunakan berbagai bentuk huruf seperti huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, huruf tegak dan huruf miring biasanya. Nah, untuk memperjelasnya, Bu Anin akan memberikan contoh di mana peta umum yang memiliki berbagai komponennya. Ini kalau kita melihat kurang judulnya ya, judulnya belum ada. Indonesia harusnya di atas terletak. Kemudian ada legenda, ada simbol. Simbol berarti yang berada di dalam peta, misalkan kotak merah Jakarta, kemudian lingkaran merah Surabaya, lingkaran merah juga ujung pandang itu ibu kota. Nah, kemudian kalau legenda itu memperjelas simbol, keterangan di simbol. Pojok kiri, yang di pojok kiri ini itu namanya skala peta. Kemudian yang di sini itu insert. Jadi ini peta yang diperbesar. Nah, di sini ada kota yaitu Indonesia. Nah, ini diperbesar di sini. Ini kurang apa kalau kita melihat ini judul ya, harusnya ada Indonesia di sini. Kemudian sudah garis bujur dan garis lintang. Di sini juga yang ada yang nampak itu hanya ada garis khatulistiwa. Tapi tidak memunculkan garis bujur dan garis lintang. Tuh. Jadi kalau kita melihat peta ini itu masih ada sedikit kekurangannya. Nih ya. Next berikutnya. Letak dan luas Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas. Wilayah Indonesia ini terdiri atas pulau kecil dan pulau besar yang disatukan oleh perairan luas. Nah, letak suatu wilayah berkaitan dengan posisi dan lokasi di permukaan bumi. Letak suatu wilayah juga menunjukkan karakteristik keadaan alam di permukaan bumi. Perbedaan letak wilayah mempengaruhi perbedaan kondisi fisik atau keadaan alam permukaan bumi. Letak suatu wilayah dapat dilihat dari posisi geografis dan letak geografis. Nah, di sini ya letak dan luas Indonesia. Yang pertama kita lihat posisi geografis. Posisi geografis ini biasanya kita juga menyebutnya itu adalah letak astronomis. Posisi geografis ini atau posisi geografis itu suatu wilayah di permukaan bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur, di mana garis lintang dan garis bujur itu merupakan garis khayal yang saling berpotongan tegak lurus dengan satuan derajat. Fungsi garis koordinat yaitu mempermudah menentukan lokasi setiap wilayah di permukaan bumi.
Nah, ini ya posisi geografis Indonesia itu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, garis lintang ini itu biasanya cenderung mempengaruhi iklim yang ada di Indonesia, sedangkan garis bujur ini nanti akan mempengaruhi waktu. Itu posisi geografis. Berikutnya itu ada letak geografis. Letak geografis. Apa sih letak geografis itu? Letak geografis adalah letak suatu tempat dilihat dari permukaan bumi di sekitarnya. Nah, letak geografis Indonesia tersebut letak geografis Indonesia itu menyebabkan Indonesia berada di persimpangan dunia. Kenapa? Karena letak geografis Indonesia itu sangat strategis, di mana diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, makanya Indonesia ini berada di persimpangan dunia, sehingga lalu lintas perdagangan di lokasi ini sangat padat. Nah, kondisi letak geografis ini itu menguntungkan bagi Indonesia di bidang perdagangan dan pariwisata, karena pelabuhan di Indonesia menjadi transit perdagang internasional. Itu ya. Tapi kira-kira ada dampak negatifnya enggak selain dampak positif? Jelas ada. Letak Indonesia yang strategis itu juga menimbulkan dampak negatif. Nah, kira-kira apa ya? Ayo, dampak negatifnya. Ayo anak-anak, dampak negatifnya yaitu salah satunya ya, masuknya budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Kenapa? Nah, di sini nanti kan akan berpengaruh buruk pada keadaan sosial dan budaya Indonesia. Sebagai penerus bangsa, hendaknya anak-anak dapat menyaring budaya asing yang masuk di Indonesia. Itu ya. Jadi mudah sekali dimasuki sama budaya yang lain. Nah, kira-kira dampak negatif lainnya apa? Dampak negatif yang lainnya adalah wilayah Indonesia berpotensi dijadikan jalur penyelundupan barang-barang ilegal seperti narkoba dan hewan langka dari berbagai negara. Apabila tidak diwaspadai, kondisi ini dapat membahayakan jati diri bangsa dan sikap mental generasi penerus bangsa. Nah, next yang akan kita bahas adalah luas Indonesia. Kita tahu bahwa 75% wilayah Indonesia itu adalah perairan dan sisanya adalah luas daratan di Indonesia. Pertama ya, luas daratan Indonesia berdasarkan BIG pada tahun 2018 itu sekira 1,8 juta kilometer persegi. Nah, daratan Indonesia sendiri itu terdiri atas pulau-pulau sekitar 17.504 pulau yang dimana terbagi atas pulau besar dan kecil. Sedangkan luas perairan Indonesianya itu perairan Indonesia lebih luas daripada daratan. Ini tadi yang sudah diomongkan sama Bu Anin bahwa luas wilayah Indonesia itu 75%-nya adalah perairan. Kalau dihitung luas total perairan itu kurang lebih 6,4 juta kilometer persegi. Demikian dari Bu Anin dulu. Terima kasih telah menonton video yang sangat sederhana ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share,
and subscribe, komen. Selamat diakhiri Bu Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.